Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita, marilah terlebih dahulu saudara-saudaraku kita tundukkan hati kita. Kita akan sama-sama menyimak lagi kebaikan Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, inilah hari yang baru yang Tuhan percayakan lagi untuk kami menjalani dengan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami semua. Kami rindu ya Tuhan, supaya setiap hari kerinduan kami untuk bersama-sama bersekutu, meletakkan segala harapan kami di atas kebenaran firman-Mu adalah sukacita dan kerinduan yang terbesar bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami mohon tetap Tuhan campur tangan di dalam setiap pendengaran. Ketika kami menyimak firman-Mu, Engkau yang memberikan pencerahan bagi kami semua. Terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Kristus Yesus, mari kita kembali membuka Alkitab kita dari kitab Efesus pasal 2. Kita akan masih berbicara seputar kerangka yang besar tentang gagasan bagaimana kita membedakan dengan baik kehidupan kita masa yang lalu dan bagaimana kita sekarang, dan juga seperti apa yang Tuhan kehendaki untuk masa yang akan datang. Saudara-saudaraku, di Efesus pasal 2, saya akan membaca kembali. Saudaraku, kita masih ada pada bagian ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa kaya dan sangat mendalam bagian dari kata dan kalimat per kalimat, ayat demi ayat firman Tuhan yang sudah kita baca dan sudah kita analisa, kita sudah mengulasnya beberapa kali Bapak Ibu Saudara. Tapi Saudara, belum habis juga, masih terus berlanjut saudara-saudaraku, karena di sini kita belajar untuk memahami perjalanan cerita kehidupan kita dari masa yang lampau
dan bagaimana waktu yang sekarang sedang kita jalani, di mana posisi kita di dalam rencana Allah, kita harus mengetahui dengan baik dan kemana arah daripada kehidupan kita yang Tuhan kehendaki di masa yang akan datang. Amin. Dan kita harus selalu aware, ya, selalu menaruh perhatian yang sangat serius terhadap hal ini, karena kita semacam sudah berada di jalur, di rel yang sudah benar, ya, yang sudah pas, yang sudah tepat. Jadi jangan sampai lagi saudara dan saya menyimpang sedikit pun dari jalur yang sudah ditetapkan oleh Allah bagi kita. Amin. Yaitu jalur di mana saudara dan saya sudah hidup di dalam kehidupan, menjalani kehidupan yang paling layak. Bukan hanya layak, Bapak Ibu Saudara, yang paling layak untuk kita jalani, ya, yaitu kehidupan kita yang baru di dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kesadaran inilah yang harus terus kita perkembangkan, ya. Kita berikan diri kita, atau istilah dari guru besar kita, penilik Profesor Dr. Yentato, ya, beliau memperkenalkan satu istilah yang saya ingat terus sejak lebih dari 30 tahun yang lalu. Mempersilahkan Roh Kudus, ya, mempersilahkan Roh Kudus, bukan mengatur Roh Kudus, juga bukan mengundang Roh Kudus, tetapi mempersilahkan Roh Kudus untuk berkarya dalam kehidupan kita. Amin. Karena ketika kita percaya pada Injil keselamatan, pada firman kebenaran, kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus telah tinggal berdiam di dalam diri kita sebagai jaminan dari segala sesuatu apa yang dijanjikan oleh Tuhan untuk menyempurnakan pengalaman kehidupan kita di dalam Kristus sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam pengertian yang sudah saya kemukakan tadilah, bahwa firman Tuhan mengatakan tadi kita adalah orang-orang yang dulu tidak hidup berlayak di hadapan Allah, namun sekarang dikatakan oleh karena kekayaan daripada Allah. Jadi menunjuk sekarang pada fokus kepada Tuhan Allah, bukan pada diri kita sendiri lagi, karena Allah yang begitu besar mengasihi kita, ya, maka kita mengarahkan pandangan kita sekarang tertuju semata-mata berpusat hanya kepada kuasa Allah yang nyata di dalam kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita, supaya saudara dan saya benar-benar, ya, memahami sebenarnya kita masuk pada panggilan kita, panggilan yang surgawi ini, panggilan pelayanan yang sifatnya bersifat surgawi dan bukan duniawi ini. Kita harus tahu, Bapak Ibu Saudara, dengan baik bagaimana ceritanya saudara dan saya bisa diterima di dalam pelayanan ini, ya. Dan itu sangat penting karena kita harus tahu secara lengkap sejarah, cerita daripada kehidupan kita, dari mana titik awal di mana saudara dan saya bisa bergabung dengan tubuh Kristus, dan bagaimana saudara-saudara dan saya menjadi anggota-anggota tubuh Kristus yang satu persekutuan yang kudus di dalam Yesus, di dalam tubuhnya.
Maka saudara-saudara, kita semua belajar untuk memahami gagasan yang sangat besar ini sebagai cara yang paling layak, kehidupan yang paling layak kita jalani. Itu bukan karena usaha dan perbuatan kekuatan atau apa yang kita andalkan dari diri kita, tetapi ini adalah murni pemberian anugerah kasih karunia yang bersumber dari kasih Allah, inisiatif daripada Allah sendiri yang memberikannya kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita merenungkan hal itu, saudara, kita lebih dalam lagi memahami maksud dan tujuan daripada firman Tuhan di dalam Roma pasal 3. Mari kita baca Roma pasal 3, saudara-saudaraku. Ya, kita masih akan mempersamai pemahaman kita tentang bagaimana proses daripada kinerja daripada kuasa kebangkitan Yesus Kristus, hidup yang kekal yang dikaruniakan kepada kita. Ya, ketika kita melihat Bapak Ibu Saudaraku, ya, dari mana titik awal saudara dan saya menjadi orang-orang yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita lihat, saudaraku, di Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-21, ya. Mulai dari ayatnya yang ke-21, ya, Roma pasal 3, saudara-saudara, surat yang ditulis oleh Rasul Paulus di urutan kanonisasi 13 surat adalah kitab Roma, ya. Ayat 21. Tetapi sekarang, nah ini Bapak Ibu Saudara, ya, dimensi waktu, unsur waktu, elemen waktu yang harus kita pahami, ya, antara dulu, sekarang, dan yang akan datang. Kita akan berhadapan dengan kebenaran firman berkaitan dengan kebenaran dengan 3 dimensi waktu ini, ya. Dan kita sekarang dikatakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sekali lagi bagaimana kita, ya, pandangan kita melihat apa yang terjadi sekarang sesudah salib Kristus, sesudah darah Yesus ditumpahkan dan tubuhnya dikorbankan di atas kayu salib. Apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh Allah, Bapak Ibu Saudara? Sesungguhnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan bahwa sekarang kebenaran Allah telah nyata. Amin. Dan ini, saudara, merupakan suatu adalah rahasia yang nanti beberapa hari atau beberapa minggu berikut yang akan datang, saudaraku, ya, kita akan banyak juga berbicara tentang rahasia daripada Allah yang dinyatakan kepada kita melalui hambanya, melalui Rasul Paulus. Ya, sekarang saudara-saudara, kebenaran Allah itu harus dinyatakan dan sudah dinyatakan, ya. Dan kebenaran itu adalah kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan.
ini adalah merupakan suatu gagasan yang sangat radikal. Radikal artinya sangat mengakar kepada dasar yang sangat sempurna, bahwa saat ini Bapak Ibu Saudaraku, kebenaran Allah itulah yang harus kita nyatakan. Jangan kebenaran manusia, Bapak Ibu Saudara. Jangan kebenaran diri sendiri, bukan kebenaran kelompok tertentu, dan bukan kebenaran dunia atau kebenaran siapapun. Itu tidak akan membawa saudara kepada keberuntungan kalau saudara berpikir bahwa kita akan menjadi, manusia akan menjadi benar di hadapan Allah oleh karena mereka melakukan ini dan itu, oleh karena mereka berbuat ini dan itu. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, manusia oleh karena dosa dan pelanggaran dikatakan sudah dalam keadaan mati di hadapan Allah. Saudaraku, sudah dikatakan di ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudaraku, kemuliaan Allah itu adalah kehidupan yang pertama kali dikaruniakan oleh Allah, dihembuskan ya ke hidung daripada manusia yang pertama, Adam yang pertama, ya, sehingga dia menjadi manusia yang punya jiwa dan yang punya roh, serta mempunyai tubuh yang berkenan di hadapan Allah, yang hidup dalam kesucian. Saudaraku, namun saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kehidupan itu, kemuliaan itu hilang. Karena apa? Karena dosa. Ya, dosalah yang memisahkan manusia dari Allah, dan dosalah yang membuat banyak masalah, dan dosalah yang memperberat tekanan kehidupan manusia, membuat manusia kehilangan damai sejahtera dan sukacita, dan dosalah yang membawa semua orang menuju maut, menuju lautan api neraka. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, maka saudaraku, banyak orang yang berpikir bahwa dia saat ini sedang dalam keadaan hidup dan baik-baik saja. Memang Bapak Ibu Saudara, kalau secara jasmani, secara lahiriah, secara duniawi, ya, banyak orang berpikir bahwa dia sedang hidup baik-baik saja. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, begitu dalamnya dosa itu telah menutupi dan membutakan mata manusia, sehingga dia tidak tahu bahwa dia sedang hidup di dalam kehidupan yang terhilang. Orang-orang yang terhilang, ya, orang-orang yang dikatakan tadi di Efesus pasal 2, ya, yang patut dimurkai oleh Allah, yang pikirannya sia-sia, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, dan yang hanya layak untuk dimurkai, untuk dihukum karena dosa. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang tidak menyadari bahwa dia berjalan menuju maut semata-mata, dan dia berpikir dia sedang hidup, tetapi sesungguhnya menurut Alkitab, semua orang dikatakan tadi telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Masalah atau tidak Bapak Ibu Saudara? Masalah Bapak Ibu Saudara. Ya, karena untuk apa menjalani kehidupan di dunia ini kalau hanya untuk menerima hukuman yang kekal di ujung sana? Benar Bapak Ibu Saudara? Ya, saudara dan saya tidak perlu cemburu, tidak perlu iri hati, ya, dengan segala apapun penampilan, perkataan, atau apa saja, ya, yang tampil di dunia ini. Ya, saudara dan saya tidak perlu iri hati dan tidak perlu cemburu dan tidak perlu mengingini hidup sama seperti mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara dan saya
sudah menerima kemuliaan itu kembali. Ya, hidup kemuliaan itu adalah hidup kita yang baru di dalam Yesus Kristus dan tidak bisa ditukar dengan apapun. Amin. Saudara-saudaraku. Dan semuanya itu terjadi oleh karena apa? Di ayat 24 dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, beruntunglah saudara dan saya dan bersyukurlah kita. Tuhan kita Yesus Kristus rela naik ke atas kayu salib, memikul segala dosa, tanggung jawab, beban berat, segala keburukan, segala pikiran yang sia-sia. Saudara-saudara dan saya, semuanya itu ditaklukkan dan dihukumkan semuanya, dan tidak akan membawa keburukan lagi, dan tidak akan membawa hidup kita lagi kepada hal-hal yang merugikan di hadapan Allah, tetapi sebaliknya membawa keberuntungan yang sangat besar bagi saudara dan saya. Sebab kita sekarang mempunyai hubungan yang permanen dengan Tuhan pencipta langit, alam semesta, dan Tuhan yang akan menghukum orang-orang yang berdosa, yang tidak menghargai korban darah dan tubuh Yesus Kristus, yang menganggap sepele pengorbanan anak tunggal Allah. Mereka dikatakan akan menerima hukuman yang setimpal, sebab kehidupan mereka tidak pernah berubah. Sekalipun mereka berpikir mereka sudah berubah dan sudah jauh mengalami perubahan karena apa yang mereka lakukan, karena apa yang mereka gagas dan apa yang mereka bayangkan, imajinasi yang mereka ciptakan sendiri, Bapak Ibu Saudara. Namun kita tahu dari kebenaran firman Allah, hanya oleh karena kasih karunia Allah melalui iman kepada pengorbanan dan penebusan oleh darah Kristus atas segala dosa dan kesalahan kita, hanya karena kebenaran itulah kehidupan yang baru itu kembali diterima oleh setiap orang yang percaya, dan saudara dan saya sudah ada di dalam rencana Allah tersebut. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau ditanya apakah betapa indah hidup di dunia ini sementara kita diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sangat indah dan sangat disambut oleh roh, jiwa, dan tubuh kita, saudara-saudaraku. Sebab kehidupan kita yang baru saat ini adalah hidup di dalam kehidupan yang kekal dengan nilai-nilai yang tidak bisa dihargai hanya sekedar dengan hal-hal materi, Bapak Ibu Saudara. Bahwa nilai-nilai kehidupan kita itu dihargai oleh darah Kristus yang suci. Amin. Saudaraku, dihargai oleh kasih karunia yang permanen, yang membuat saudara dan saya mempunyai pengharapan yang tidak terbatas lagi. Amin. Dan membuat saudara memiliki kasih yang panjang sabar, dan kita hidup dengan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus kepada semua kemuliaan Allah. Hidup di dalam kemuliaan Allah adalah hidup yang paling indah, hidup yang paling bernilai tinggi, lebih tinggi nilainya daripada emas dan perak, berapapun harganya itu, Bapak Ibu Saudara. Itu tidak akan bisa menukarkan apa yang sudah kita terima dari Allah. Saudara, alasan kita untuk bekerja keras dan mempertaruhkan segala sesuatu untuk melihat segala kebaikan Tuhan yang sudah sampai pada kita adalah karena saudara dan saya telah dibenarkan oleh kasih karunia Allah, dan di dalam Dia kita hidup, dan hidup kita dibangun dan dibentuk oleh
kebaikan Tuhan dan karena Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kepada kita lah janji Allah itu benar-benar berlaku dalam kehidupan kita. Maka itulah sebabnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita memperdalam apa yang seharusnya kita sadari. Amin. Sekarang di hadapan Allah, bahwa kita bukan orang yang terhilang lagi. Amin. Tapi kita adalah orang yang telah ditemukan oleh Allah. Ya, oleh kasih karunia-Nya kita dijemput oleh Allah dan dikaruniakan kepada kita hidup yang sangat berharga, hidup kebangkitan Kristus, hidup yang abadi, hidup yang dibebaskan dari segala konflik dan segala ketakutan, segala kekhawatiran, dan hidup yang disertai oleh belas kasihan yang sangat tulus dari hati Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal. Dan hidup itulah yang kita sadari, yang memampukan kita untuk melakukan segala hal seperti untuk Tuhan, sungguh-sungguh sebagaimana untuk Allah, untuk Yesus, untuk Tuhan kita yang mulia, dan bukan karena kita ingin mendapatkan pujian dari manusia. Bapak Ibu Saudara, itu bukan prioritas kita untuk bagaimana supaya mendapat pujian dari manusia dan bagaimana supaya kita mendapat aplaus, tepuk tangan dari manusia atas pelayanan kita, tidak sama sekali. Amin. Tapi kita ingin mendapat pujian dari Allah, dari Tuhan Yesus, Hakim yang adil, yang akan memberikan kepada kita kecukupan oleh karena kasih karunia-Nya. Maka saudara-saudara dan saya semakin terdorong untuk hidup bertekun dan membagi waktu kita sebaik-baiknya, Bapak Ibu Saudara, bersekutu dengan firman Tuhan. Amin. Dan itu adalah hak istimewa saudara dan saya. Amin. Jangan sampai hak istimewa saudara dirampas oleh masa lalu yang ingin menjauhkan saudara dari kebenaran firman Allah. Oleh karena jika itu yang terjadi, maka saudara dan saya kembali rugi karena masa lalu kita, kehidupan daging akan terus membuntuti saudara. Ya, bagaimana supaya kita kembali kepada lingkungan pergaulan yang buruk di masa yang lalu. Karena pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah kebiasaan yang baik, ya, di mana saudara dan saya harus berani bangun di pagi hari dan menyatakan rasa syukur, puji-pujian, dan doa, serta bersekutu dengan firman Tuhan, bersekutu sebagai saudara seiman, ya, bersekutu sebagai tubuh Kristus. Saudara-saudara, ini adalah merupakan habit yang baru bagi saudara dan saya, harus mempertahankannya sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Kita terus didapati di dalam kesetiaannya. Amin. Dan oleh karena itu, saudara semakin yakin dan ditambah-tambahkan keyakinan saudara dan saya semakin mendalam dan sangat mendalam bahwa benar-benar Allah sangat mengasihi hidup saudara, hidup saya, dan itu yang kita hargai dan yang kita ikuti. Amin. Saudaraku, tetap semangat. Saudaraku, ya terus percaya ya bahwa kehidupan kita ini tidak akan mundur lagi. Kita akan maju terus di dalam Tuhan. Amin. Dan percayalah bahwa segala apa yang kita perlukan, yang kita butuhkan di dalam Kristus Yesus sebagai manusia baru, Yesus Kristus telah menebus hidup kita dengan sempurna, dan di dalam Dia kita bergerak, di dalam Dia kita berpikir, di dalam Kristus saudara dan saya menjalani kehidupan yang layak, yang paling layak kita jalani, dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Amin. Tetaplah semangat saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, ingat selalu saudaraku bahwa Tuhan, kuasa Yesus Kristus
Roh Kudus Allah Tritunggal selalu menyertai perjalanan langkah-langkah kehidupan saudara dan saya. Tetap semangat dan bersandar kepada kasih karunia-Nya. Mari kita belajar terus akan pengetahuan akan kebenaran yang sangat mulia ini. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus. Setiap hari Engkau selalu menyediakan apa yang kami perlukan. Dan apa yang kami perlukan adalah kasih karunia Allah yang terus memperlengkapi hidup kami, supaya kami bisa tampil di hadapan-Mu terutama ya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab dan anak-anak Tuhan yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih atas kebaikan-Mu kepada kami semua yang telah menyelamatkan hidup kami sekali untuk selama-lamanya. Oleh karena itu ya Bapa, di atas dasar yang teguh ini, batu karang yang teguh, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdiri di atas kebenaran yang akan terus dibangun menjadi serupa dan segambar dengan kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur ya Bapa, hari yang Engkau karuniakan bagi kami, jam-jam waktu yang sangat terbatas. Setiap hari Tuhan, kami mau mengerjakan sesuatu yang benar-benar berguna, bermanfaat, dan kami tidak akan menyia-nyiakan waktu yang singkat ini. Selagi Tuhan memberikan waktu bagi kami, karena hidup ini adalah kesempatan untuk melakukan segala sesuatu yang bermanfaat dan memuliakan nama Kristus Yesus Tuhan kami selama-lamanya. Kami bersyukur kepada Bapa dalam surga. Haleluya, puji Tuhan, dan amin. Amin. Terima kasih saudaraku. Ya, siap saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Saudaraku, ya hambanya Bapak Yohanes, hati-hati di perjalanan. Tuhan memberkati sampai tujuan ya. Ya, salam saudaraku, luar biasa. Amin. Terima kasih juga semua yang mengikuti dari live streaming Facebook. Terima kasih, amin. Terima kasih juga Ibu Ipa dari Eropa. Tuhan memberkati. Amin.